Hai, apa kabar kalian semua? Baik-baikkah? Untuk kalian super loveku, ya, di sini untuk tema kali ini adalah koneksi yang tidak pernah putus, ya. Koneksi kamu dan dia yang tidak pernah putus. Nah, itu sebetulnya kalau koneksi-koneksi yang seperti itu merugikan atau enggak sih buat kamu? Nah, di sini kita akan lihat sisi positif dan juga negatifnya. Jadi kita nggak akan melihat dari sisi jeleknya terus ya, teman-teman. Kalau kamu dipertemukan sama seseorang, otomatis pasti ada pelajarannya. Mau dia jahat, mau dia baik, mau dia menyeh-menyeh, itu pasti ada pelajarannya. Nah, sekarang kita satukan energi kita. Ingat, pembacaan ini hanya untuk general reading. Kalau misalnya memang ini resonate, berarti alhamdulillah. Ya, yang penting energi kalian terbuka, kalian fokus, kalian rasakan energi si dia, Nanti kita akan baca sama-sama dari kartu yang kupegang ini, oke? Aku akan ambil 3 kartu dulu. Sebenarnya hubungan kalian itu seperti apa, ya? Koneksinya seperti apa? Ini oracle, berarti kita buka pertama ya. Just so done. Wow, nanti aku bacain ya. Desiran. Kode kartu ini sebetulnya tanda bahaya, mematikan. Indah namun mematikan. Oh, heart with a key. Oke, aku taruh sini. The Sword and Rose. Dan ada Playing the Field. Wow. Oke. 5 dari jenis hubungan ini ya. Ada Just So Done, The Siren ya. Siren itu mitologi, mirip sama Putri Duyung tapi dia lebih ganas gitu. Jadi versi bad-nya Putri Duyung yang kamu bisa googling deh. Nah, itu mematikan. Biasanya dia cantik dengan suara yang bagus tapi memangsa ya. Jadi aku akan bacakan itu satu. Di sini sebetulnya ya, hubungan kamu sama dia, kalian tuh sama-sama kayak mentalnya trap, nggak bisa pergi kemana-mana. Sebetulnya nggak ada yang menghalangi kalian, tetapi kalian itu punya kecenderungan untuk nggak mau lepas gitu loh. Karena aku butuh kamu, saling butuh. Kamu butuh dia secara energi, mungkin dia butuh kamu secara materi. Contoh seperti itu ya, energi dan materi. Batu bara aja. sumber daya mineral. Oke. Jadi di sini aku melihatnya kalian berdua tuh sudah terlalu capek gitu loh. Energinya capek, lelah. Sebenarnya kalau pengen mengakhiri tapi kayak nggak bisa gitu loh. Makanya aku bilang nih koneksinya nggak pernah lepas ya. Di sisi lain, hubungan ini itu udah hubungan misterius ya. Jadi semakin kalian susah, ya dia pun berpikir begitu. Jadi ini untuk kamu dan dia ya. Semakin hubungan ini rumit, itu semakin kayak challenging buat kalian. Karena kenapa? Dia melihat kamu dari sedaktif ya, dari mungkin hasrat. Kamu juga melihat dia dari sisi hasrat, passion, keinginan untuk jauh gitu ya. Menurut kamu dia seksi, atau dia berpikir kamu itu menarik dari segi physically, kemudian aura kamu itu yang membawa kayak aduh aku tuh tegang banget kalau ketemu kamu, kayak kena listrik 1000 watt gitu ya. Nah, di sini kalau aku melihat kalian tuh merasakan adanya tarikan yang pas. Misalnya gini, kamu udah punya pacar, dia udah punya pacar, tapi ketika kalian bersama kayak the whole world itu milik kamu gitu. Sedunia ini tuh hanya milik berdua, just both of you gitu kan.
mendapatkan sebuah karakter yang sebenarnya ini kayak sejenis mirroring gitu ya. Jadi karakter the one and only, yang sebetulnya kalau aku bisa cek dan aku bisa klarifikasi di sini, kayak kamu nggak mendapatkan dari orang-orang lain, dan dia pun seperti itu. Kayak entah chemistry apa ini, semakin misteri, semakin banyak godaannya, banyak cobaannya, kalian semakin adrenalin tertantang gitu loh untuk saling memiliki. Di sini gini, ada sword and rose. Bisa dipastikan kalian mungkin banyak salah paham ya, walaupun ada kadang menyakitkan, tetapi di situ ada cinta yang berlebih. Jadi kadang-kadang kalau dia tahu kamu bohong, dianya menerima, dan begitu sebaliknya. Mungkin kamu tahu atau dia tahu kalian saling memanfaatkan di sini. Ada yang mengambil sari atau bagaimana ya, maksudnya kayak mengambil keuntungan, benefit dari hubungan ini, tapi karena memang ada passion, cinta bercampur aduk, itu jadi besar, jadi semuanya indah gitu loh. Ini sebuah kekuatan yang kuat, dan menurut aku tuh memang kayak solid gitu ya. Jadi kayak hubungan kalian itu kayak udah wujud gitu loh, kayak solid, kayak udah bulet gitu. Jadi kayak susah untuk pecah, susah untuk dipisahkan lagi, karena jalannya udah nggak ada misah gitu ya. Nah, playing the field, mungkin kamu bukan satu-satunya, dia juga bukan satu-satunya buat kamu. Kamu berjiwa bebas, kamu membebaskan dia mungkin dengan pasangan lain. Mungkin ini dia adalah seorang yang sudah punya pasangan, atau memang dia dasarnya player ya. Yang pasti bukan pasangan resmi juga bisa kayak gitu. Kita lihat lagi di sini. Oke, selalu ada iklan itu. Semoga mereka bisa ngiklanin aku ya. You deserve the best ya. Jadi gini, kalian merasakan perubahan yang besar gitu ya. Misalnya nih, ada sisi positifnya dikala kamu terkoneksi dengan orang ini. Kamu tuh banyak dewasanya. Dia pun begitu. Dia pun berpikir bahwa oke, ini loh cara how to treat woman gitu. Misalnya kalau dia laki-laki ya, ini loh cara memperlakukan wanita dengan baik, dan dia ini memperlakukan aku dengan baik. Jadi saling merasa terlayani gitu loh. Dan ketika kalian sudah bertemu karakter yang seperti ini, apalagi sudah menjadi kayak mirroring kalian itu akan growth together ya. Jadi kayak mungkin ada kisah yang kurang lebih sama di antara kalian, mungkin ada kisah hidup yang atau hobi yang sama, dan itu kalian bisa sama-sama explore. Yang orang lain itu kayak nobody knows, gak ada yang tahu. Ibaratnya dari tadinya kamu kolokan, nangis, kamu kayak merasa aku punya temen, aku ditemenin gitu, aku nggak sendiri, aku sudah punya pasangan, misalnya kayak gitu ya. Dia pun begitu, kalau tadinya dia feel lonely, dia merasa oh ya, aku udah punya kamu nih, jadi kamu tuh kayak completing my life gitu, semacam itu. Di sini ada grass is greener ya, kayak rumput itu semakin menghijau. Mungkin begini teman-teman, ada sebuah perubahan, tapi tergantung dari situasi kondisi kalau aku lihat ya. Entah, tapi kalian itu kayak saking bertumbuhnya, kadang-kadang terlalu cepat untuk mengambil satu keputusan. Mungkin kalau misalnya kalian lagi marah, oke. Dan kadang-kadang kalian tuh kayak nggak ngejaga perasaan satu sama lain gitu loh. Kalau menurut dia nggak salah, tapi dia kayaknya kayak kurang peka gitu loh. Kurang peka untuk mengerti keadaan kamu. Yang penting di sini everything fine, ya kan? Padahal kamu nggak suka seperti itu. Kamu mungkin bisa nganggap dia bohong, tapi dia bohong mungkin lebih kayak untuk menyuburkan hubungan kalian. Dan di sini aku ngelihatnya kalian terlalu keblinger gitu, jadi kayak ngeblur
karakter dia sebenarnya gimana, dia melihat kamu seperti apa. Banyak surprise atau kejutan-kejutan, oh ternyata kok dia begini ya, kok aku kira baik tapi dia ternyata tukang bohong ya. Ya kayak gitu, karena udah kadung cinta di sini. Ini kan ada siren itu, jadi kayak tarikan magic, or kayak kamu keblinger, dia keblinger, jadi dia nggak bisa tahu kamu lebih dalam gitu. Ternyata pas udah tahu kok makin lama makin wah gitu, sakit gitu. Kalian berdua punya ego yang besar, jadi kalian tetap tidak mau ngalah, tidak mau melepaskan, takut untuk melepaskan. Mungkin saat ini ada yang sedang tidak mengkontak kamu secara rutin, atau tiba-tiba stop karena kalian lagi berantem, tetapi overthinking gitu loh. Kebanyakan overthinking dari hubungan ini, ibaratnya banyak drama. Kamu tuh banyak berpikir, kalian itu kayak gini loh, kayak energinya habis gitu loh. Jadi kayak memikirkan, oh dia di sini kali ya, menebak-nebak gitu loh. Jadi kayak overthinking, jadi kayak banyak pikiran. Dan ini sebetulnya nggak sehat secara mentally gitu loh. Nah, ada girl talk ya. Nah, di sini teman-teman, aku merasa ada beberapa teman-teman kamu yang mungkin sudah bilang ini hubungannya toksik deh, kayaknya dia ngemanfaatin kamu, kayaknya dia nggak bagus buat kamu. Udah banyak yang warning seperti itu, tapi you just don't care. Kalau sebelum kamu kepentok sendiri, mungkin itu nggak menjadi experience buat kamu. Jadi makanya kamu kayak, bodo amat, gue yang ngejalanin. Tapi begitu kepentok, ya juga ya. Nah gitu. Seduction ya. Ini seputar dengan third party yang aku bilang. Ini kuat sekali energi third party-nya di sini. Jadi kalau makin beda jalur, biasanya makin menantang arah gitu ya. Nggak ada orang yang asik-asik aja gitu. Kayak ya udah, kalau sudah punya pasangan ya sama pasangan aja, nggak usah ngelirik yang lain. Nah itu kan sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Jadinya aku tambahin lagi karena ini kurang lebih sama bacaannya ya. Satu lagi, realize your light. Di sini, you have to be healed to attract healed. You are divine being having a human experience ya. Di sini, di luar dari ini, energinya itu kalian itu benar-benar merasakan jatuh bangun. Kalian berdua ya, jatuh bangun. Gimana rasanya dihianatin, gimana rasanya dibohongin, gimana rasanya kalian pernah bersama happy, itu semuanya menjadi pelajaran sebetulnya. Jadi peran kamu atau peran dia sama-sama membuat spiritual enlightenment kamu tuh makin besar, kamu atau dia ya. Jadi membuat kalian itu enlightenment atau spiritual journey, awakening-nya itu makin naik tahap gitu. Jadi ada dia ini adalah semua cobaan yang harus kamu putus sebetulnya ya, semua cobaan yang harus kamu lewati. Ketika kamu sudah lolos dari dia, ketika kamu decide pada akhirnya, oke, aku stop sama kamu, itu berarti sudah putus karma, dan kamu akan menerima challenging baru, atau kamu akan menerima sebuah berkah baru dari semesta. Itu sih yang aku bisa paham ya, karena hubungan ini tuh butuh healing teman-teman ya. Karena aku melihatnya memang ada hubungan-hubungan karmik atau hubungan orang ketiga di sini ya, seduction, keinginan, gairah dan lain-lain, dan itu harus kamu lawan. Kalau kamu tidak berhasil lawan itu, maka karmanya akan terus berjalan sama orang ini yang mengakibatkan rugi bagi orang yang mencintai. Apalagi kalau dia lagi single, itu rugi banget. Kecuali kalau kamu sudah punya pasangan, impactnya ya kamu nggak akan bisa gimana sama pasangan kamu, dan cepat lambat pasangan pasti akan curiga kamu selingkuh ya, kan gitu. Mendingan kamu single sih sebenarnya. Oke. Nah, sekarang kita keep dulu di sini. Kita lihat dulu untuk karakter orang ya. Karakter orang yang koneksinya itu tidak putus dari kamu.
Fokus, lepaskan energinya, santai aja, nggak usah sesek di dada, nggak perlu nangis, nggak perlu apa. Udah santai aja, rilekskan pikiran, diamkan dia dulu. Kita lihat untuk siapakah dia. Ini aku udah buka dari semuanya. Kita buka sekarang. Oke. Aku bisa bilang kalau seandainya umur dia ini sepantaran atau lebih tua, pikirannya sangat dewasa. Sebetulnya seperti itu. Energinya lembut, energinya kayak, ya dia bisa jadi bapak, ibu, orang tua, mungkin kakak, saudara, yang kamu anggap seperti itu, kayak all in one complete. Karena kamu mungkin merasa, apalagi kalau kamu yang sendirian, kamu yang punya keluarga yang tidak akur, broken home atau apa, kamu sangat butuh kehadiran orang seperti ini. Karena dia all in one buat kamu, ya kakak, ya temen, ya pacar, ya soulmate gitu. Di sini ada kartu Sun. Bisa aku bilang dia itu sudah menunjukkan, ya, orang ini sudah menunjukkan seseorang yang dewasa. Dia sudah jujur minimal kalau dia ada ketertarikan sama kamu. Aku lihatnya ketertarikan secara dewasa, ya. Jadi walaupun dia jujur, tapi matahari itu kan tidak selalu bersinar, kadang ada yang disembunyikan, apalagi kalau ini energi bulan. Jadi dikit banyak kamu sudah tahu orang ini, aku lihatnya begitu. Nah, ini, ya, bisa jadi dia memang ini ada anak, atau sekarang energinya dia orangnya itu suka bereksperimen hal baru gitu loh. Mungkin juga dia baru tercerahkan untuk mencoba sesuatu yang baru di sini. Aku ngelihatnya, kalau dari sifat mungkin kekanak-kanakan. Terus di sini kalau aku lihat kayak orang yang baru mau starting usaha baru atau sesuatu untuk mencari kerja baru. Aku lihatnya di sini, ya, secara dewasa seperti itu. Dia udah fix, misalnya kalau dia mau berkelana itu udah ada niatan dari dia. Jadi mau kayak, ya, pergi jauh, dan dia mau konsekuen dengan rencananya itu. Jadi di sini kalau aku lihat dia sedang fokus ke dalam sesuatu yang finansiali. Kemudian di sini aku ngelihatnya kayak gini loh. Demi kebaikan, demi proses pendewasaan, mungkin dia mau fokus dulu ke bidang ini, ke salah satu teman-teman, salah satu impian atau cita-cita gitu loh. Aku ngelihatnya seperti itu, impian atau cita-cita. Kenapa? Karena aku juga melihatnya ada kayak awalan baru gitu, ada sesuatu yang mau dia create. Orang ini lebih sepantaran atau lebih tua gitu loh, dewasa, ya, sangat dewasa. Dia kalau untuk mungkin spiritual itu bagus, penuh dengan cinta. Aku ngelihatnya penuh dengan cinta. Apalagi ya, ada energi Pisces di sini. Apalagi di sini, uang dan kalau pedang itu ibaratnya kayak gini ya teman-teman, sesuatu yang lugas gitu loh. Dia ada kartu King of Swords. Kalau King of Swords di sini lebih seperti kayak orang yang berdedikasi, pengen mencoba hal baru kayak keluar dari sangkar gitu.
ingin adanya komitmen keuangan ya, komitmen mengenai finansialnya dia. Dan kayak baru tercerahkan sih orangnya seperti itu. Nah, kita lihat lagi dari sisi ciri-ciri lebih dalam. Aku akan pakai signifikator aja kalau gitu. Di sini man. Ini bisa energi dia ya, mau cowok mau cewek nggak apa-apa. Ini cuma penanda aja. Kita akan lihat di sini. Orang yang ciri-cirinya ya, ciri-cirinya dia itu kayak nggak bisa memutuskan sesuatu yang mana yang terbaik buat dia di sini ya. Aku melihat ada hadap-hadapan, mungkin mau meninggalkan wanita ini tapi masih bingung ya. Seseorang yang kayak mau meninggalkan, mau ada jalan lain, mau memilih wanita lain atau mau meninggalkan wanita ini. Oh, hadap-hadapan lagi. Ada rider. Dan ada bukit. Ya. Jadi gini teman-teman. Orang yang baru mentas dari kebimbangan, bisa kebimbangan masalah wanita ya. Bisa kebimbangan masalah wanita. Dan di sini dia tuh pengen memberikan kabar bahwa kalau dia itu nantinya sukses gitu. Ada kabar keberhasilan yang akan dia berikan kepada pasangan hidupnya nanti. Jadi dia mau membuktikan bahwa aku itu bisa loh. Jadi dia mau pasangannya di sini. Jadi dia mau pengen membuktikan bahwa aku tuh bisa ya, aku tuh bisa lepas dari aku bisa menentukan jalan hidupku sendiri. Kayak gitu. Dengan tegas ya, karena memang ini hadap-hadapan. Intinya kalau apakah dia ingin melakukan pembuktian ya, iya dia pengen melakukan pembuktian terhadap wanita ini, siapapun wanitanya ya. Bottom of deck-nya ada hati yang luka dan hancur. Kalau aku bisa pastikan ya, ada yang patah hati di sini dan stuck. Ada patah hati yang stuck, energinya seperti itu. Bisa sama pasangannya, bisa atau ini energi kamu malah ya. Dia pengen membuktikan bahwa dia itu bisa sukses, dia setia, dia jujur ya. Tetapi mungkin ada yang tidak percaya di sini. Nah, kita akan lihat dari wanitanya. Siapakah wanita ini? Karma. Teman-teman, jika memang ini adalah kamu, ya berarti kalian adalah seseorang yang memiliki hubungan karmik dengan orang ini. Dia pengen membuktikan bahwa, memberikan kamu kabar bahwa aku sukses dari kebimbangan, dari yang sudah kamu ibaratnya kamu kayak nggak percaya sama dia nih, nanti gue buktiin nih, kayak gitu. Ini kartunya seperti itu ya. Jadi ya kalian tahulah orangnya siapa. Aku nggak perlu nyebutin lebih dalam lagi. Oke, kita lihat untuk kabar baiknya ya. Kabar baiknya di sini. Bagaimana rencana ke depan untuk koneksi yang terus bersambung ini? Endingnya 1, 2, 3, 4, 5. The Empress. Ya, The Empress di sini aku ini kan ya. Aku melihatnya begini, teman-teman. Orang ini ingin berusaha. Ya, jadi dia tuh sudah sangat kesulitan, sangat bingung karena kartu Wands ini biasanya merupakan beban yang berat buat dia. Dia memikirkan cara, makanya di sini dia pengen pergi, ingin mencari kerja, pengen memperbaiki taraf hidup. Aku lihatnya, jadi dia di sini akan memperbaiki taraf hidup. Dia bilang kayak, oke, I'm enough sekarang. Aku ingin memperbaiki taraf hidup aku, gitu ya. Ada kartu Empress. Terus aku taruh sini aja. Kemudian kita ambil lagi. Apa lagi ceritanya? 1,
1, 2, 3, 4. Wow, Five of Swords. Teman-teman, aku melihatnya di sini ada perasaan kecewa dari dia ya. Karena kenapa kamu tidak sabar untuk kamu memutuskan dari pikiran kamu gitu loh. Kamu nggak percaya sama dia, kamu agak meragu di sini. Jadinya membuat dia agak kecewa bahwa aku tuh mau memberikan kamu sesuatu loh sebenarnya, tapi kamu keburu nggak percaya. Ya mungkin aku nggak bisa nyalain kamu di sini. Dia merasa di sini kayak heran, kenapa ya aku tuh kayak nggak bisa juga ngelupain kamu. Kalaupun aku bisa, aku mau gitu loh. Tapi di sini kayak sekalipun mungkin kalian ada yang berantem, ada yang divide, ada yang kayak nggak mau ngomong atau baru berantem, dia di sini tuh lagi kayak menjernihkan pikiran ya. Aku lihatnya merenung, mengisolasi diri, nggak pengen diganggu sama siapa-siapa, makanya ya diem aja. Satu, 2, 3, 4, 5. Wow, teman-teman, tujuan dia utama adalah untuk kestabilan hidup dari sisi manapun. Jadi aku bisa mengabaikan masalah cinta dulu ya, karena aku lihat konsentrasi dari orang ini adalah ingin bahagia secara kecukupan. Bahagia, dia memiliki power lagi, dia memiliki kestabilan lagi dalam hidupnya, dan di sini nanti dia pengen memberikan cinta yang pantas untuk si wanita ini, yang ya mungkin terjalin karma relationship, yang masih ada hutang karma, dia akan bayar dengan itu. Jadi kebahagiaan sederhana yang pasti dia harus settle dulu. Aku lihatnya seperti itu ya. Dan yang terakhir, pada endingnya seperti apa? Kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Despair. Ten of Swords. Ten of Swords artinya apa, teman-teman? Menghabisi, atau intinya dia akan melepaskan semuanya. Ending, akhir ya. Kalau ini kartunya pada terakhir, ini berarti namanya ending. Endingnya bukan sedih, tapi endingnya dia rela kayak melepas masa lalunya dia. Ibaratnya berdarah-darah, dia memperjuangkan apa yang memang harus dia perjuangkan. Di sini aku melihat ada afirmasinya beginnings, competition ya. Dia harus lebih gigih. Kemudian di sini tuh ada perspektif ya dari segi pandangan, dan aku melihat ada exploration. Aku melihatnya dia pengen sekali ya, dengan keterbatasan dia, dengan seadanya dia ingin membuktikan kepada orang yang dia cinta di sini, which is mungkin kamu. Pokoknya hubungan karmiknya lah, yang terhubung karmik ya, bahwa aku itu mampu. Aku itu bisa memberikan sesuatu yang kestabilan untuk kamu. Jadi aku tidak seperti yang kamu pikirkan, bahwa aku tuh bergerak, aku tidak bohong. Karena di sini ada aku ada perjuangan, ada awal, ada perjuangan. Jadi perspektif kamu jangan seperti itu ke aku. Wow, ini sih sebenarnya ya, koneksi ini tidak akan putus. Kenapa? Karena dia dikit-dikit dia berjalan ya, berjalan untuk kayak bisa kayak healing dulu, merilis dulu ya emosi-emosi dalam jiwa kayak gitu. Aku sih ngelihatnya ya, dia butuh ketenangan ya. Kalau misalnya dia nggak hubungin kamu atau gimana, mungkin pasca kalian ada selisih paham, itu wajar, butuh ketenangan ya. Kamu juga butuh ketenangan,
Kan aku bilang ini kan Februarinya itu kayak kurang oke, bukan kayak Valentine yang wow Valentine, tapi ada juga yang atau banyak yang patah hati ya. Di sini playfulness ya. Aku melihat di sini kalau kamu terkait sama ini, buat hubungan ini tuh jadi kayak hubungan yang bukan yang main-main, tapi ringan aja gitu, nggak usah dibawa berat ya, dibuat ringan aja hubungan ini. Jadi kalau misalnya orang berantem itu biasa, orang mau menyendiri atau hibernasi itu biasa, gak usah diambil pusing. Toh kalau nanti kalian waktunya terhubung kembali ya terhubung, tapi ya kamu harus lebih banyak kayak relax, chill your mind, lupain dia dulu ya. Di sini ada beberapa yang mungkin harus pisah sementara ya, mungkin ada yang bohong ya, ada yang bermain-main di hubungan ini dan memang harus berpisah gitu loh, dan diterima aja. Jadi nggak usah kayak aku minta kembali sama kamu, no, nggak begitu caranya. Banyak-banyakin curhat sama temen ya, banyak-banyakin curhat sama teman, sama orang terdekat, karena orang terdekat itu yang akan helping kamu untuk healing. Jadi jangan, kalau kamu udah cerita ke orang, jangan cari pembenaran. Kalau misalnya dibilang udah kamu putus aja, iyain aja, jalanin aja, gak usah dendam ya. Di saat kamu healing, kamu nanti akan inner child kamu, jiwa anak-anak dalam diri kamu yang egois kekolok-kolokan itu dia akan membaik kalau kamu healing. Tapi kalau kamu buatnya jadi uring-uringan terus, ya otomatis makin berantakan kamunya, nggak healing, makin kayak inget dia terus, nangis ya. Nggak boleh. Fokus sama finansial dan karir. Karena di saat ini, kalau kamu tahu dia main-mainin kamu ya, dan kamu memutuskan untuk break sementara, untuk tidak tidak terkoneksi dulu, fokusin sama finansial dan karir. Dan di sini ada spiritual ya. Hubungan kalian itu tenang aja, masih ada hubungan spiritual yang sebetulnya nanti mau nggak mau itu nanti ya antara putus atau enggak. Kita lihat ya pada akhirnya seperti apa hubungan kalian ini, selesai atau tidak. Karena angel nih kadang-kadang suka memberikan sesuatu yang tidak ada endingnya gitu. Jadi kan cuma pesan-pesan petuah itu kan, sementara kita mau kejelasan. Nah, pada endingnya seperti apa? Ya, hubungan ini akan membuat kamu makin stres sebetulnya kalau dilanjutkan ya koneksi ini. Nah, tuh ya ada dog juga. Walaupun setia, tapi memang kayak menguras pikiran gitu. Dan di sini bersanding dengan Fox. Orang ini kalau misalnya dia pernah membohongi kamu dan terus-terusan akan seperti itu. Jadi yang bagus adalah tuh, apalagi ini masalah finansial teman-teman, hati-hati ya. Hubungan ini sebetulnya memang hubungan spiritual, tapi hubungan spiritual ada yang jelek, ada yang bagus. Kalau misalnya bagus, kalian akan sampai ke jenjang pernikahan. Tetapi di sini ada Fox, ada Fish, takutnya pemanfaatan. Jadi kalian harus hati-hati ya. Nah ini akan jadi lama gitu loh. Jadi kalau kalian nggak akan putusin di sini, ini hubungannya akan lama. Hubungannya tuh akan long journey sampai dia mungkin bisa berpikir mendingan kamu stop dulu hubungan sama dia ya, biarkan dia berkembang, bertumbuh, bahwa ada hati yang tidak bisa dipermainkan, kayak gitu ya. Kita akan lihat di sini untuk zodiak, bukan namanya, ada X, Y, G, H, N, K, S. Mungkin cuman ini sih, tapi kalau misalnya namanya mungkin tidak sama, tidak oke, ya nggak apa-apa. Kalian ambil aja yang mirip ceritanya gitu ya. Jadi saran aku udah dari sini separation atau mendiamkan dia itu lebih baik.
Gak usah berkata apa-apa, gak usah ngomong putus, gak usah ngomong apa, langsung pergi aja ya. Karena selama ini mungkin dia memanfaatkan kamu berkali-kali seperti itu, apalagi masalah finansial. Hati-hati. Dan kalau dia mau mengabari kamu, ya pasti nanti akan ngabarin kamu lagi setelah merenung. Ya takutnya kumatan gitu loh, jadi lebih baiknya stop dulu hubungan ini ya, karena ini ternyata memang lebih merugikan ke kamu. Oke teman-teman, terima kasih Super Loveku. See you when I see you. Ambil yang baik, buang yang jelek. Kalau mau personal reading silakan, tapi aku hari ini tutup kayak gitu ya. Bye bye.